Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Yanti Sarmole. Saya Prodi Teknik Budidaya Perikanan. Di saat ini saya akan membahas mengenai materi penyuluhan perikanan dengan judul Manfaat Terumbu Karang bagi Perikanan Indonesia. Sebagai negara kepulauan Indonesia, sudah dapat dipastikan mempunyai kekayaan yang beragam, baik itu organisme yang di perairan maupun di daratan. Sebagai salah satu contoh yang berada di perairan adalah terumbu karang. Ekosistem terumbu karang mempunyai bagian yang mempunyai arti penting dari keseluruhan sumber daya perikanan Indonesia. Sebagai salah satu ekosistem yang hidup di dasar perairan laut dangkal, terutama di daerah tropis, ekonomi terumbu karang ini mempunyai produktivitas organis yang sangat tinggi dibandingkan ekosistem lainnya. Demikian juga keanekaragaman biota yang ada di dalamnya. Di samping itu, sangat banyak jenis biota yang ada dalamnya. Di samping itu, sangat banyak jenis biota lainnya yang hidupnya mempunyai kaitan erat dengan karang. Kesemuanya terjalin dalam hubungan fungsional yang harmonis dalam satu ekosistem yang dikenal dengan ekosistem terumbu karang. Ekosistem terumbu karang yang masih utuh atau yang masih baik mempunyai nilai estetika yang sangat tinggi, sehingga dapat menampilkan pemandangan yang sangat indah, jarang dapat ditandingi oleh ekosistem lainnya. 1. Karakteristik terumbu karang. Terumbu karang merupakan ekosistem yang khas terdapat di tropis. Meskipun terumbu karang ditemukan di daerah perairan dunia, tetapi hanya di daerah tropis. Terumbu karang dapat berkembang baik. Terumbu karang terbentuk dari endapan masif, terutama kalsium karbonat yang dihasilkan oleh organisme karang, alga, dan organisme-organisme lainnya yang mengeluarkan kalsium karbonat berdasarkan geomorfologinya. Ada beberapa terumbu karang yang terbagi atas 3. Yang pertama, terumbu karang tepi atau pantai. Terumbu karang tepi atau pantai berkembang di samping pantai pada kedalaman lebih kurang 40 meter. Arah pertumbuhannya mendekati permukaan dan ke laut terbuka. Tingkat pertumbuhan terbaik di daerah yang cukup ombak, namun di antara tepi luar dan tepi daratan, karang batu cenderung menurun karena adanya perubahan suhu dan sedimentasi serta endapan-endapan. B. Terumbu karang penghalang berada relatif jauh dari pantai yang dipisahkan oleh laguna yang dalamnya berkisar 4-75 meter dan lebarnya puluhan kilometer. Walaupun karang penghalang terdapat di luar pantai, tetapi lebih banyak dijumpai sekitar pulau bergunung atau berapi. C. Terumbu karang cincin. Atol merupakan terumbu karang yang bentuknya melingkar seperti cincin mengitari globa, yang di dalamnya berkisar 40-100 meter. Atol ini bertumpuk pada dasar yang berada di luar batas karang atau dapat tumbuh karang cincin. Yang terkenal adalah terumbu karang cincin Cocos Keeling di Samudra Indonesia dan Pulau-Pulau Takabonerate. Yang kedua, parameter lingkungan utama terumbu karang. Dalam Dahuri mengatakan bahwa distribusi dan
Stabilitas ekosistem terumbu karang bergantung pada beberapa parameter kualitas air, yaitu kecerahan. Radiasi sinar matahari memegang peranan penting dalam pembentukan karang. Penetrasi sinar menentukan kedalaman di mana proses fotosintesis terjadi pada organisme alga. Bentik terjadi pada organisme alga, bentik dan dari jaring terumbu, sehingga distribusi vertikal terumbu karang hanya mencapai kedalaman efektif sekitar 10 meter dari permukaan laut. B. Temperatur. Pada umumnya, terumbu karang secara optimal pada kisaran suhu 25 sampai 30 derajat Celcius. Namun suhu di luar kisaran tersebut masih bisa ditolerir oleh spesies tertentu dari terumbu karang untuk dapat berkembang biak dengan baik. Salinitas. Banyak spesies terumbu karang yang peka terhadap perubahan salinitas (naik turun). Yang besar, umumnya terumbu karang tumbuh dengan baik di sekitar areal pesisir pada salinitas 30-35%. D. Kecepatan arus air, sirkulasi dan sedimentasi. Adanya kondisi sedimentasi yang tinggi akan menyebabkan turunnya kualitas terumbu karang. Hal ini dapat diterangkan dengan adanya subvensi dan sedimentasi yang mengganggu respiransi dan dari terumbu karang. Ketiga, pemanfaatan terumbu karang. Manfaat-manfaat ekosistem terumbu karang lebih lanjut antara lain, yaitu A. Sebagai penahan ombak. Adanya tutupan karang yang sangat bermanfaat untuk penahan hempasan ombak ke pantai, sehingga pengikisan pantai dapat dihindari. Dalam kondisi normal, gelombang air dan dari energi yang dipecah dan direndam oleh karang. Apabila karang terkikis terus-menerus, abrasi pantai tidak dapat dielakkan lagi. B. Sumber makanan. Ikan karang, penyu, baronang, oktopus, konses, kerang, oyster, dan rumput laut merupakan sumber makanan bagi manusia yang banyak terdapat di ekosistem terumbu karang dan banyak dimanfaatkan oleh para nelayan, baik untuk dikonsumsi maupun untuk dijual. C. Sebagai obat-obatan. Berbagai jenis alga atau gagang tumbuh di daerah paparan. Pertama kali gagang dikenal oleh bangsa Cina pada tahun 2700 SM di zaman Kekaisaran Shang Nung. Mereka mempergunakan sebagai bahan makanan dan obat-obatan di perairan Indonesia. Menurut Notji, ditemukan 782 spesies rumput laut di perairan Indonesia yang terdiri dari 179 alga hijau, 134 alga coklat, dan 452 alga merah. Rumput laut selain dimanfaatkan sebagai obat juga digunakan sebagai bahan makanan di wisata bahari. Berikut
D. Wisata bahari. Di sektor wisata laut merupakan salah satu pemikat wisatawan asing maupun domestik. Seperti diketahui, dengan luas 2/3 dibanding daratan, Indonesia mempunyai potensi untuk mengembangkan sektor wisata bahari dengan memanfaatkan keindahan bawah laut, namun tidak boleh diabaikan secara logis. Sumber wisata bahari sangat rentan terhadap kerusakan. Laut dengan potensinya termasuk terumbu karang dan ekosistem yang hidup perlu mendapatkan perlindungan. Ya, terima kasih. Demikianlah video presentasi dari saya, materi penyuluhan perikanan. Semoga bermanfaat bagi pembaca atau pendengar, dan semoga sukses selalu dalam bidang kelautan dan perikanan. Terima kasih dan selamat siang.